kartu skor untuk kebiasaan. Sistem perkeretaapian Jepang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Kalau pernah naik kereta api di Tokyo, Anda akan melihat bahwa kondekturnya memiliki kebiasaan aneh. Sewaktu operator menjalankan kereta, mereka memiliki ritual menunjuk ke objek-objek yang berbeda dan menyerukan perintah. Ketika kereta mendekati sinyal, operator menunjuk ke sinyal itu dan berkata, "Sinyal hijau." Ketika kereta masuk dan keluar stasiun, operator menunjuk ke papan jadwal dan menyebutkan waktu. Di peron, karyawan lain melakukan aksi-aksi serupa. Sebelum kereta berangkat, petugas menunjuk ke pinggiran-pinggiran peron sambil mengumumkan, "Semua aman." Setiap detail diidentifikasi, ditunjuk, dan disebutkan keras-keras. Proses ini yang dikenal sebagai menunjuk dan mengumumkan, pointing and calling, adalah sistem pengamanan yang dirancang untuk mengurangi kesalahan. Kedengarannya konyol, tapi cara itu berhasil dengan baik. Menunjukkan dan mengumumkan mengurangi kesalahan sampai 85% dan memangkas angka kecelakaan sebesar 30%. Sistem kereta bawah tanah MTA di New York City meniru dan membuat versi yang hanya menunjuk. Dan dalam penerapan selama 2 tahun, peristiwa pengoperasian yang salah berkurang 57%. Menunjuk dan mengumumkan efektif sekali karena menaikkan tingkat kesadaran dari kebiasaan bawah sadar ke tingkat yang lebih sadar. Karena operator kereta harus menggunakan mata, tangan, mulut, dan telinga mereka. Mereka lebih mungkin mendeteksi masalah sebelum terlanjur menjadi masalah besar. Istri saya melakukan sesuatu yang mirip dengan ini. Setiap kali kami bersiap untuk menempuh suatu perjalanan, ia secara verbal menyebutkan barang-barang paling penting dalam daftar bawaannya. "Aku sudah membawa kunci-kunci. Aku sudah membawa dompet. Aku sudah membawa kacamata. Aku sudah membawa suamiku." Makin otomatis suatu perilaku, makin kecil kemungkinan kita memikirkannya secara sadar. Jadi, ketika melakukan suatu 1000 kali sebelumnya, kita mulai melewatkan banyak hal. Kita mengandaikan lain kali akan tepat sama dengan yang terakhir kali. Kita begitu terbiasa melakukan apa yang kita lakukan, sehingga tak lagi mempertanyakan apakah itu memang yang terbaik untuk dilakukan. Banyak kegagalan kita dalam kinerja terutama disebabkan oleh hilangnya kesadaran diri. Salah satu tantangan terbesar kita dalam mengubah kebiasaan adalah mempertahankan kesadaran tentang apa yang sesungguhnya sedang kita lakukan. Ini membantu menerangkan mengapa konsekuensi-konsekuensi kebiasaan buruk dapat muncul secara tiba-tiba. Kita memerlukan sistem, menunjuk dan mengumumkan. Untuk kehidupan pribadi kita, itu asal-muasal kartu nilai kebiasaan, habit scorecard, yaitu latihan sederhana yang dapat digunakan agar Anda lebih sadar tentang perilaku Anda. Anda membuatnya sendiri. Buatlah daftar berisi kebiasaan sehari-hari Anda. Berikut contoh daftar kebiasaan sehari-hari. Bangun, mematikan alarm, memeriksa ponsel, ke kamar mandi, menimbang badan, mandi, menggosok gigi, membersihkan gigi dengan benang, memakai pewangi, menggantung handuk di jemuran, berpakaian, membuat secangkir teh, dan sebagainya. Setelah daftar Anda lengkap, perhatikan tiap perilaku dan ajukan pertanyaan. Apakah ini kebiasaan yang baik, buruk, atau netral? Kalau kebiasaan baik, tuliskan tanda plus di sebelahnya. Kalau kebiasaan buruk, tuliskan tanda min di sebelahnya. Kalau kebiasaan netral, tuliskan tanda equal. Sebagai contoh, daftar itu mungkin menjadi sebagai berikut. Bangun, equal. Mematikan alarm, equal. Memeriksa ponsel, minus. Ke kamar mandi, equal. Menimbang badan, plus. Mandi, plus. Menggosok gigi, plus. Membersihkan gigi dengan benang, plus. Memakai pewangi, plus. Menggantung handuk di jemuran, equal. Berpakaian, equal. Membuat secangkir teh, plus. Tanda yang Anda berikan pada suatu kebiasaan akan bergantung pada situasi dan sasaran Anda. Bagi orang yang sedang berusaha menurunkan berat badan,
Makan roti manis dengan mentega kacang setiap pagi mungkin kebiasaan buruk. Bagi orang yang ingin tampil lebih tegap dan berotot, perilaku sama mungkin merupakan kebiasaan baik. Semua tergantung apa yang sedang Anda perjuangkan. Memberi nilai untuk kebiasaan Anda bisa sedikit lebih rumit karena alasan lain. Label, kebiasaan baik, dan kebiasaan buruk agak kurang tepat. Kebiasaan baik atau kebiasaan buruk itu tidak ada. Yang ada adalah kebiasaan yang efektif, yakni efektif dalam memecahkan masalah. Semua kebiasaan itu baik bagi Anda dalam situasi tertentu. Bahkan yang disebut kebiasaan buruk itulah sebabnya Anda melakukannya berulang-ulang. Untuk latihan ini, kelompokkan kebiasaan-kebiasaan Anda berdasarkan efektivitasnya bagi Anda dalam jangka panjang. Kebiasaan buruk bisa saja memberikan hasil negatif neto. Merokok mungkin mengurangi stres saat ini. Artinya rokok sedang baik bagi Anda, tapi dalam jangka panjang perilaku ini tidak sehat. Bila masih sulit menentukan cara menilai kebiasaan, berikut pertanyaan yang saya senang gunakan. Apakah perilaku ini membantu saya menjadi tipe orang yang saya inginkan? Apakah kebiasaan ini menambah suara mendukung atau menolak untuk identitas yang saya inginkan? Kebiasaan yang mendukung identitas yang Anda inginkan biasanya baik. Kebiasaan yang bertentangan dengan identitas yang Anda inginkan biasanya buruk. Ketika Anda membuat kartu nilai untuk kebiasaan, pada awalnya tidak harus ada perubahan. Sasaran Anda semata mencermati apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Amati pikiran-pikiran dan aksi-aksi Anda tanpa membuat penilaian atau kritik diri. Jangan menyalahkan diri karena kesalahan-kesalahan Anda. Jangan memuji diri atas suatu keberhasilan. Bila Anda makan sebatang coklat setiap pagi, akui saja, hampir seperti seandainya Anda sedang mengamati orang lain. Wah, enaknya mereka dapat berbuat seperti itu. Bila Anda penggemar makanan enak, cukup amati bahwa Anda makan kalori lebih banyak daripada semestinya. Bila Anda menghabiskan waktu untuk online, perhatikan bahwa Anda sedang mengisi hidup dengan cara yang tidak Anda inginkan. Langkah pertama untuk mengubah kebiasaan buruk adalah mewaspadainya. Jika Anda merasa memerlukan bantuan tambahan, barangkali Anda dapat mencoba melakukan menunjuk dan mengumum. Sebut keras-keras aksi yang menurut Anda akan Anda lakukan dan hasil yang Anda akan didapatkan. Bila Anda berniat menghilangkan kebiasaan makan junk food, tapi mendapati diri mengambil sepotong kue lagi, katakan keras-keras, "Aku hampir makan kue ini, tapi aku tidak membutuhkannya. Memakannya akan membuat beratku bertambah dan merugikan kesehatanku." Mendengar kebiasaan buruk diumumkan keras-keras menjadikan konsekuensinya terkesan lebih nyata. Cara ini memperbesar bobot pada aksi sebagai ganti membiarkan diri terjerumus ke dalam rutinitas lama. Pendekatan ini berguna bahkan seandainya Anda hanya ingin mengingat satu tugas dalam daftar rencana. Cukup mengatakan keras-keras, "Besok aku harus ke kantor pos setelah makan siang." Akan memperbesar kemungkinan Anda sungguh melakukannya. Anda membuat diri Anda menyadari perlunya suatu aksi, dan hal itu bisa memberikan hasil berbeda. Proses perubahan perilaku selalu dimulai dengan kesadaran. Strategi seperti menunjuk dan mengumumkan serta kartu nilai untuk kebiasaan terfokus pada membuat Anda mengenali kebiasaan-kebiasaan dan mengakui petunjuk-petunjuk yang memicunya, yang memungkinkan Anda beraksi dengan cara yang bermanfaat bagi Anda.